Starting to think we're out of touch. When did it disappear? Settling with the dust. Forget what it was that made us us. Walking backwards, losing focus. Slip so slow we didn't notice. Never read the warning signs. But it doesn't matter where we're headed. Made our plans, we're gonna teman-teman, kita ketemu lagi di videografi meeting ke-7. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang night shoot ya, seperti yang udah kita rencanakan minggu yang lalu. Gimana sih settingnya, gimana night shoot itu gimana sih. Nah teman-teman, night shoot itu sebenarnya lumayan seru ya kita untuk night shoot, karena dengan night shoot kita nggak usah panas-panasan pertama gitu ya, nggak kepanasan, relatif udara tuh lebih dingin, terus juga lebih artistik sih kalau menurut saya daripada kita syuting video di sore hari atau di pagi hari, bahkan atau siang hari yang lebih parah tuh siang ya. Intensitas cahayanya jelek banget untuk ngambil foto video gitu ya, siang-siang tengah hari bolong gitu ya. Bahkan lebih baik kalau saya pribadi, menurut saya pribadi tuh night shoot itu lebih artistik daripada golden time sekalipun. Karena apa? Kalau kita ngambil night shoot, kita tahu nih gimana, kita lebih banyak setting-settingan kamera gitu ya, baik di kamera, baik di smartphone. Kalau teman-teman punya smartphone yang udah ada pengaturan manualnya gitu ya, yang mode pro itu, teman-teman enak deh itu sebenarnya. Itu udah kayak pakai kamera mirrorless atau DSLR ya, teman-teman ngaturnya ada pengaturan manual ISO-nya, pengaturan manual speed shutter, terus pengaturan si auto white pengaturan white balance-nya, pengaturan fokusnya, manual fokus atau auto fokus itu bisa diatur semuanya gitu ya, secara manual kalau kita pakai smartphone. Tapi teman-teman, kita kali ini akan membahas dulu night shoot dengan kamera ya, dengan kamera mirrorless. Nah kebetulan kali ini kita pakai kamera Canon EOS M50 Mark II. Memang pegangan saya kan kamera Canon EOS M3, yang Canon EOS M3 itu bahkan kita harus lebih bisa ekstra setting gitu daripada kamera Canon EOS yang ini gitu ya, dimana kamera Canon EOS M50 Mark II ini lebih punya fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk lebih baik night shoot gitu daripada yang M3 ya. Kalau kita night shoot itu kita akan lebih bisa sensitif gitu teman-teman, kalau misalnya ada pencahayaan yang lebih dikit nih atau kurang gitu, kita lebih bisa nyeting gitu teman-teman ya. Untuk night shoot sendiri itu tuh kita diharuskan untuk bisa lebih peka lagi terhadap cahaya gitu ya, cahaya di sekitarnya gitu kan ya. Tapi kenapa saya memilih night shoot ini sebagai mungkin project akhir ya, atau project-project di akhir ini, karena si night shoot ini kita bisa lebih mengedepankan nilai artistiknya dari segi ketersediaan cahayanya gitu ya. Jadi kalau misalnya night shoot itu kan kita nggak usah bawa lighting gitu kan, nggak bawa kayak yang di setting gini ada di samping ini, terus di kanan kiri belakang gitu, nggak usah. Kita memanfaatkan artificial light, dimana artificial light ini yang udah existing gitu ya, udah exist. Jadi contoh kayak
lampu jalan atau lampu gedung gitu ya, lampu rumah, lampu bangunan-bangunan gitu kan, atau lampu-lampu pada objek yang mau kita shoot gitu ya, contoh kayak mobil, kayak motor, lalu kereta api lah gitu ya. Biasanya kan di kendaraan-kendaraan tersebut tuh udah ada cahayanya gitu teman-teman. Nah, bagaimana kita memaksimalkan cahaya tersebut, cahaya yang dihasilkan dari si kendaraan atau dari lampu jalan atau dari lampu penerangan lainnya gitu teman-teman. Bahkan nanti di night shoot yang part kedua kita akan coba shoot dimana kondisi pencahayaan itu benar-benar lebih minim daripada yang pertama ini. Kalau yang pertama mungkin ya kita dapat lihat pencahayaan yang agak sedikit banyak teman-teman ya. Jadi night shoot part 1 ini teman-teman harus bisa nanti ya teman-teman saya kasih tugas gitu ya, untuk membuat tugas part 1 ini teman-teman cari tempat yang yang kondisi cahayanya ya baik gitu ya, banyak gitu, existing lightnya tuh lumayan banyak, nggak terlalu redup, nggak terlalu yang terang banget, jadi ya cukupan aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa lah ke mana, kalau di Bandung, daerah Bandung itu ada jalan Asia Afrika atau gitu, tapi saya mau teman-teman di outdoor ya, jangan di indoor. Kalau indoor udah pasti banyak lighting, lighting itu nggak spesifik tapi lebih nyebar ke menerangi semua ruangan gitu. Tapi kalau untuk cahaya-cahaya di outdoor itu kan kita terbatas gitu, ada di titik-titik tertentu gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman bikin video, bikin footage video itu di outdoor ya. Nanti teman-teman dikumpulkan footage-nya, terus di cut terus dijadiin satu gitu ya. Nanti teman-teman bawain acara gitu ya, atau kayak apa ya, teman-teman bikin video tuh kayak gini gitu ya, mempresentasikan, teman-teman membuat video presentasi saya sedang melakukan night shooting di tempat ini kondisi pencahayaannya seperti ini gitu, saya pakai ISO sekian, saya pakai shutter speed sekian, saya pakai dibuka diafragma sekian, saya pakai alatnya ini, saya pakai alatnya itu gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman maksimalkan untuk tugas di night shoot part 1 ini. Nanti pada saat pengumpulannya, pada saat pembuatan tugas ini teman-teman biasa diupload ke YouTube, nanti linknya kirim ke saya untuk bahan daily penilaian harian ya. Itu tugasnya itu night shoot pertama. Jadi teman-teman, kita night shoot pertama ini saya berlokasi di stasiun Cimahi. Nah, kita akan lihat bagaimana sih pengaturan di kamera di sekitaran stasiun Cimahi teman-teman. Nanti ada 2 lokasi. Saya tuh ada di bagian depannya, depan stasiun, ada di bagian samping yang itu agak-agak kurang cahayanya gitu. Nanti gimana penggunaan settingan kamera dengan settingan yang berbeda, dengan penggunaan lensa yang berbeda. Kita menggunakan lensa standar ini, lensa standar, lalu kita menggunakan lensa yang manual yang bukaan diafragmanya sampai 1.7, lalu dengan manual fokus juga dengan full standar ya. Kalau ini kan udah otomatis ya, ini udah ada servonya juga, tapi bisa manual fokus juga, tapi nggak bisa sampai si bukaan diafragmanya sampai rendah. Nah, ini maksimal itu bukaan diafragmanya ada di 3.5, itu juga dengan pengaturan yang sedemikian rupa gitu teman-teman ya. Kalau untuk pengaturan yang standar, bukaannya mentok di 4 sih sebenarnya kalau untuk pakai kamera, untuk pakai lensa standar ini, standar bawaan kamera ini. Ini bawaan kamera tuh standarnya 1545 teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita cek videonya, video penyetingan praktikum kita. Oke, simak. Teman-teman, selamat malam. Kita ini akan praktikum settingan untuk night shoot. Night shoot di sini kita nggak akan pakai lighting apapun, lighting tambahan ya. Kita nggak akan pakai artificial light, tapi kita pakai, maksudnya artificial light yang di setting gitu penempatannya, tapi kita menggunakan existing light. Tetap masih pakai jenis artificial light, tapi dengan jenis existing light. Kita nyalain dulu ya si kameranya. Benar kita pakai Canon EOS M50 Mark II.
Oke, kita nyalain dulu. Oke, ini settingannya teman-teman ya. Nah, ini kita setting di ISO di 4000 ya teman-teman, ISO-nya di 4000. Lalu diafragmanya kita di settingan, diafragma kita settingannya 4, bukannya 4, lalu shutter speed di 1/60. Dengan posisi sininya ada di tengah ya teman-teman. Ini kita bisa lihat, ini pakai lensa standar, kit standar dengan yang 15-45 mm. Teman-teman kita coba shoot ya, gimana sih si tingkat kejelasannya gitu ya dengan settingan 4000, ISO 4000, diafragma 4 dan shutter speednya 1/60. Nah, ini settingan manual, tapi tetap kita menggunakan autofocus servo karena memang kita harus membutuhkan si settingan itu. Kitnya gitu ya. Nah, ini oke teman-teman, kita coba lihat ya hasilnya untuk settingan di ISO-nya 4000, lalu diafragmanya 4.0 dan speed 1/60. Jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Ini kita ada di stasiun Cimahi ya. Kebetulan saya habis dinas gitu. Kita lihat kondisi sekelilingnya. Situ ada CS-nya, layanan pelanggan, customer service. Nah, untuk Indomaret itu kita bisa lihat ini overlight ya dengan settingan segitu karena jaraknya lebih jauh. Nah, itu pintu masuknya. Tapi untuk keadaan sekitar sih ya lumayan ya teman-teman. Dengan settingan seperti ini kita bisa lihat itu. KAI Cimahi-nya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini kita pindah lokasi. Kita pindah ke tempat yang existing light-nya lebih sedikit daripada yang tadi. Kalau tadi kan di mana itu? Di gedung-gedungnya kan ada ya objek-objeknya. Nah, sekarang kita di lokasi yang existing light-nya lebih sedikit. Nah, kita bisa lihat existing light cuma ada itu tuh. 1, 2 sama ini nih. Nah, itu tuh ada lampu yang sana. 3 atas sana tuh. 3 di atas sama di bangunan itu tuh. Tadi kita udah setting kamera. Settingannya dengan lokasi yang ini di ISO-nya 8000. Lalu diafragma bukan 3,5 dan speed 1/60 sama. Tapi kita bisa lihat perbedaannya di sini sama yang di sana kan tadi ISO-nya 6000 ya. ISO-nya 4000 yang di sana tuh. Di sini tuh kita bisa lihat kita dengan menggunakan lensa standar dengan settingan seperti itu. Ini kita banyak noise teman-teman. Teman-teman, ini kita teman-teman, ini kita pakai lensa fix. Ini lensa yang bukaannya sampai 1,7. Gimana sih perbedaannya gitu kan dengan tingkat cahaya yang masih di sana. Terus di gedung itu ada di itu cahaya itu atas, terus gedung, lalu di sana tuh ada lagi di sana. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini nih, kita pakai lensa ini. Kita pakai lensa fix ya.
kita pakai lensa yang fix yang ini. Lalu kita bisa lihat settingannya kita bisa lihat itu ada di ISO-nya di 1600 teman-teman. Lalu diafragmanya kita di bukaan 1,7, karena kalau di sini kita nggak kedetek ya, karena memang ini kan settingannya memang bukan manual ya teman-teman. Settingan lensa manual tuh nggak ada settingan diafragmanya, karena diafragmanya udah sangat manual gitu ya teman-teman. Lalu kita pakai speed 1/60 sama kayak tadi. Nah ini kita masih 1/60 ya teman-teman ya. Nah hasilnya tuh kayak gini kalau kita pakai lensa yang ini. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat hasilnya. Nah ini kita lihat di sana bagian stasiunnya, buildingnya di sana ya, di sana itu buildingnya, kita bisa lihat ya. Ini night shoot. Kalau teman-teman mau lihat hasilnya yang dengan lensa ini, dengan settingan yang hampir mirip tadi ya, teman-teman bisa lihat video yang ini. Kosong itu seorang Baik teman-teman, tadi sudah kita saksikan gitu ya, udah kita lihat bahwa penyetingannya, hasil videonya seperti itu di stasiun Cimahi gitu ya. Nanti teman-teman cari tempat yang sekiranya bagus lah ya, atau artistik gitu teman-teman, night shoot. Tapi teman-teman cari tempat yang agak terang gitu ya, yang existing lightnya bagus, baik, nggak kurang juga, nggak berlebihan juga gitu ya, cukupan gitu. Terus jangan terlalu malam teman-teman, jaga kesehatan, jaga diri dari kejahatan malam gitu ya. Habis maghrib lah, jam-jam 7 habis isya gitu, habis sholat isya teman-teman boleh keluar tuh sampai maksimum jam 9-an itu untuk waktu amannya. Oke teman-teman, saya cukupkan pertemuan 7 dari videografi night shoot. Kita akan lanjut ke video night shoot, syuting night shoot yang kedua, part 2 nanti. Jangan lupa tugasnya dikumpulin 1 minggu aja ya. Ini tugas individual, nanti linknya dikirim biasa ke WhatsApp grup ya teman-teman ya.
akhir kata. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.